Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tepat 17 Agustus 2026 adalah milad negeri kita yang ke-81. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa berjaya, barokah, dan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang saya hormati gurunda yang telah meramaikan acara Indonesia Berzikir, ada Ustadz Fauzi Wahyu Muntarah, ada Syekh Muhammad Jaber, dan Ustadz Encep Syahabuddin. Mudah-mudahan guru kita senantiasa dalam keberkahan Allah. Dan ada teman saya Kokolim, Masya Allah, Ustadz nonton Ustadz ya. Mudah-mudahan kehadiran para alim insya Allah dalam keberkahan dan keridhaan Allah. Ada dua jenis negeri yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, negeri yang dirahmati hingga dijaga. Yang pertama, negeri yang diberkahi hingga dijaga. Yang kedua, negeri yang dibenci hingga dibinasakan. Mari kita buka Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya masyarakat sebuah negeri, seandainya penduduk sebuah bangsa semuanya amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Janji Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah jaga negeri itu dari kerusakan dan kebinasaan. Tetapi ada negeri yang dibinasakan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini menjelaskan negeri yang mendustai Allah, negeri yang berkhianat kepada ayat-ayat Allah, negeri yang melanggar ketentuan Allah, negeri yang berbuat fasik, maka bukan berkah yang diturunkan, melainkan bencana. Ibu, Al-A'raf 97 menegaskan akibat negeri yang dibinasakan. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatawahum naimun. Apakah kalian tidak sadar bencana yang kerap datang saat kalian sedang tidur? Masih ingat tsunami di Anyer yang datang setelah sholat Isya tepat jam 9 malam. Ayat tidak pernah mendustai ketika manusia ingkar kepada Tuhannya. Al-A'raf 98. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhawahum yal'abun. Apakah kalian lupa bencana yang kerap datang di waktu duha saat kalian sedang bermain-main? Peringatan dari Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang pernah selamat dari rencana Allah ketika ingin membinasakan sebuah negeri. Maka harusnya kita sadar mengisi kemerdekaan itu dengan takwa,
mengisi kemerdekaan itu dengan iman, dan sebaliknya negeri akan dibinasakan kalau mengisi kemerdekaan dengan perbuatan fasik. 1, 2, 3, fasik. Halo Besti. Fasik bukan asyik. Halo. Fasik bukan asyik. Mari kita lihat Quran surah Al-A'raf ayat 100. Awalam yahdi lilladina yarithunal ardo min ba'di ahliha awalau sana'u asabnahum bidunubihim. Apakah kalian tidak ingat negeri-negeri yang dibinasakan, negeri-negeri yang dihancurkan, asabnahum bidunubihim, karena perbuatan dosa-dosa mereka. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Allah tutup hati mereka, Allah kunci pendengaran mereka. Ketika Allah membenci sebuah negeri, kerap pertama bencana diundang oleh perbuatan dosa. DOSA alias masih gemar berbuat dosa. Masih mau berbuat dosa. Najis terlala. Jamaah, kita buka Quran surah Al-A'raf ayat 101. Tilkal qura nakussu alaika min ambaiha. Aku kabarkan kepada engkau Muhammad tentang negeri yang dibinasakan. Walaqad ja'athum birusulihim bil bayyinat. Telah dihadirkan rasul-rasul yang telah membawa keterangan-keterangan yang benar. Fama kana liyu'minu, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Bima kadzabu min qablu, justru mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubihil kafirin. Allah tutup hatinya sebab perbuatan kafir mereka. Maka poin setelah dosa, negeri yang dibinasakan, bangsa yang dihancurkan adalah kadzab, berdusta kepada ayat-ayat Allah. Contohnya yang paling simpel Ustadz, oke. Bu, ngomongin orang itu dosa enggak? Oh ya? Yakin? Betul. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ngegosip, ngomongin orang, ngebuka aib itu dosanya mulut. Sekarang jujur kepada saya, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Pak, Bapak, coba Bapak katakan kepada saya, angkat tangan Bapak-Bapak yang belum pernah ngomongin orang. Itulah yang disebut al-kadzab. Anda pendusta. Kalian pendusta. Sudah tahu ayat dilarang ngomongin orang, tetapi pada prakteknya kehidupan kita sering ngomongin orang. Jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya ih. Jamaah Indonesia berzikir. Kunci dari ayat-ayat yang telah kita bahas. Al-A'raf ayat 96, 97, 98, 99, 100 dan 101 menutup kesimpulannya di 102. Wa ma wajadana li aktsarihim min ahdin. Sedikit sekali orang yang memenuhi janji-janjinya. Wa wajadna aktsarahum lafasikin. Dan yang paling banyak adalah orang-orang yang berbuat fasik. 1, 2, 3, fasik. Bukan asyik. Apa Besti? Sampai di sini kita sadar. Jamaah Indonesia berzikir. Dunia yang hancur sebab dosa. Dunia yang dibinasakan sebab dusta. Dan dunia yang dihilangkan, negeri yang dibinasakan sebab perbuatan fasik. Apa itu fasik? Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Apa itu fasik? Orang yang keluar keimanannya dari keimanan kepada Allah.
Maka kami mohon saat milad negeri ini ke-81, tolong jangan cuma dihiasi dengan lomba makan kerupuk. Murah sekali negerimu dirayakan dengan lomba makan kerupuk. Tetapi yang paling dahsyat adalah perubahan masyarakat Indonesia untuk menggemakan Quran dan hadis sebagai pakaian kehidupan. Bukan cuma teori, performan, pakaiannya sempurna, tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan fasik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, tepat malam hari ini 81 tahun yang lalu Indonesia berhasil meraih atau merebut kemerdekaannya. Maka dari itu pemirsa, malam hari ini patutlah kita syukuri kemerdekaan yang kita raih dengan berzikir bersama-sama. Maka dari itu pemirsa, TV One malam hari ini menghadirkan program Indonesia Berdikir dengan spesial Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun dengan tema yaitu Perkuat Iman untuk Persatuan. Bersama guru-guru kita yang nanti akan berzikir bersama dan juga akan memberikan tausiah bersama-sama. Nanti ada Ustadz Riza Muhammad tadi yang sudah memberikan tausiah di segmen 1 dan juga ada Ustadz Encep Sehabudin, lalu juga ada Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro dan juga Syekh Muhammad Jaber. Dan pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Agung Al Barokah, tepatnya di Jalan Melati Raya Keranggan, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, inilah Indonesia Berzikir spesial Hari Kemerdekaan RI 81 tahun. Selamat menyaksikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di segmen selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan seputar tema kita malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Ciracas, nggak apa-apa, nggak kompak, yang penting ikhlas. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Guru-guru kita yang sudah hadir, guru-guru mulia, kita doakan guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau sehat, berkah, panjang umur. Guru kami yang sudah hadir di sini juga kita doakan, dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al Barokah diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur. Amin ya rabbal. Pemirsa TV One Indonesia Berdikir, juga yang paling spesial malam hari ini, ibu-ibu calon penghuni surga.
Bapak Ibu yang budiman, mari jaga kerukunan. Kita isi kemerdekaan dengan iman dan persatuan. Sekali aja Pak, sekali aja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang Ibu, itu teh bukan ujug-ujug. Ibu tahu ujug-ujug? Itu ujug-ujug tuh bahasa Jerman. Ini kalau bahasa Bekasinya apa ujug-ujug? Tiba-tiba. Kemerdekaan itu tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug datang dari langit merdeka. Kemerdekaan itu diperjuangkan, dibayar dengan darah dan air mata, bahkan jiwa raga para pejuang kita. Maka kemerdekaan ini sebuah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah. A'zamun ni'ami ba'dal imani billah ni'matul aman. Nikmat agung setelah nikmat beriman, nikmat aman. Ibu ngaji enak nggak diteror? Bapak jamaah ke masjid damai enak Pak? Maka kita syukuri kemerdekaan itu dengan cara apa? Perkokoh keimanan, tingkatkan keimanan demi persatuan, insya Allah. Ini yang masalahnya yang terjadi, iman kita itu Pak kadang kan yazidu wayan kusu. Kadang nambah, kadang kurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita Bapak Ibu itu nambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena perbuatan maksiat. Masalahnya walaupun kita sudah merdeka, tapi belum tentu Pak kita merdeka dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah merdeka Bapak Ibu, tapi tidak lantas kita merdeka dari masalah. Bebas dari ujian, bebas dari cobaan. Setuju Bapak-bapak? Bapak-bapak, semua orang bisa bertahan dalam kemakmuran, tapi tidak semua orang bisa bertahan dalam kesulitan. Di sini iman kita diuji Bapak Ibu. Contoh, Bapak-bapak di tempat kerja di PHK, buka usaha gulung tikar, sampai ke rumah diomelin istri Pak. Udah gitu istri kita ngebandingin kita dengan Pak RT yang kaya raya Pak. Udah mah di PHK, kemudian gaji nggak ada, usaha bangkrut mulu, istri ngomel mulu Pak. Ibu suka ngomel sama suaminya? Di sini mah nggak ada yang ngomel kan? Pinter bohong Pak. Pak, ketika kita ada di titik terendah Pak, itu iman kita diuji. Maka di situ kita sebagai manusia harus punya sifat istiqomah. Apa Bu? Istiqomah. Tahu istiqomah apa? Ikatan suami takut istri kalau bukan yang itu. Apa itu istiqamah? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ketika beliau mendefinisikan apa itu istiqamah, wa istiqamatul insani luzumuhul manhajal mustaqim. Istiqamah itu Bapak Ibu tetap berpegang teguh, senantiasa berpegang pada jalan yang lurus, pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Bapak, kalau Bapak istiqomah Pak, cobaan apapun yang Bapak terima, Bapak lagi terpuruk, kalau Bapak istiqomah, insya Allah Bapak nggak tengok kanan, tengok kiri. Tapi kalau kita tidak punya sifat istiqomah, ketika Bapak ada di titik terendah, kata istri Bapak, Pak, tapi bukan ibu yang di sini, ini mah Ceedoh yang di Sukabumi. Ceedoh temennya Cepatim sama Ceiis. Pak, Papa kan dulu sekerjaan sama Pak RT. Ada Pak RT di sini? Bukan RT sini, bukan. RT Ceedoh juga yang di sana. Papa kan satu kerjaan sama Pak RT.
Dulu kayaknya pangkatnya sama juga. Kenapa dari dulu papa mah gini-gini aja? Pak, sebelum papa pensiun bisa nggak papa korupsi dikit aja pak? Kalau bapak imannya nggak kuat, bapak tidak istiqomah di jalan Allah, kolep pak. Tapi ibu-ibu harus ngerti bu, yang namanya hidup itu kan berputar. Kalau kata orang Sukabumi, life is like a wheel. Sometimes you will be on the top, sometimes you will be at the bottom. Tahu nggak artinya apa? Jangan ngantuk mulu. Hidup itu kayak roda Bapak Ibu, kadang di atas, kadang kita yang nginjek kotoran ayam, kadang ayam yang nginjek kotoran kita. Ada senang, ada duka, ada susah, ada senang. Senang bu, sayang sih bu. Itulah hidup, maka butuh istiqomah di situ. Apalagi kita sebagai kepala keluarga Pak. Seorang kepala keluarga harus punya sifat istiqomah, imannya kokoh Bapak Ibu. Pribadi yang imannya kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat. Dan masyarakat yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat dan hebat. Jadi bapak-bapak punya andil Pak. Kenapa? Kan kata guru kita itu Ustadz ya, kalau orang tuanya kalong anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong anaknya nyopet. Kalau bapak kuat iman, anak kita kuat iman. Kalau anak kita kuat iman, masyarakat kuat iman, Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun. Jadi kita isi kemerdekaan dengan apa tadi Bu? Perkuat keimanan untuk persatu. Bu, Ibu, jangan iya doang apa? Emang yang ganteng Ustadz Riza doang? Iya Ustadz ganteng gitu? Ya. Bu, tahu kepaksa tahu Bu. Kalau kita orang yang beriman, kuat imannya, persatuan akan terjaga. Orang yang imannya tipis Pak, cuman lihat-lihatan doang jadi berantem. Itu kalau pertigaan, kalau nganterin anak sekolah Pak, itu kalau imannya tipis, langsung turun. Apa kamu? Apa? Maka perkuat keimanan. Dan satu lagi, jangan sampai tangan kita, jangan sampai lisan kita menjadi tangan yang nyakitin orang, kemudian mulutnya bisa nyakitin orang. Akhirnya apa? Persatuan tidak terjaga, terjadilah perpecahan. Apalagi di media sosial, gampang kan tiba-tiba share, tiba-tiba share. Hati-hati Bu, kata Imam Syafi'i ada nasihat yang sangat bagus. Idza rumta antahya saliman minar roda wa dinuka maufurun wa irduka sayyin fala yantiqan minkal lisanu bisauatin. Kalau ingin hidupmu damai merdeka, agamamu sempurna, kehormatanmu terjaga, jangan sampai mulutmu mengucapkan kata-kata yang buruk, apalagi mengumbar keburukan orang lain. Tadi kata Ustadz Riza tuh, kan doinan ibu-ibu ngegibah kan? Jangankan gitu Ustadz, ibu-ibu mah ini lagi bantuin tetangganya ngupas bawang. Itu 1% yang ngupas bawang, 99% yang ngupas aib orang lain Bu. Kalau ibu ada keburukan di orang, jangan disebarkan. Kenapa kata Imam Syafi'i? Fakulluka sau'atun walinnasi alsun. Karena setiap yang ada pada diri kalian pun keburukan, dan mereka punya lisan yang bisa kembali mengumbar keburukanmu. Kemudian yang terakhir, kemerdekaan ada andil anak muda yang hebat. Kita doakan anak-anak kita, para pemuda insya Allah berakhlak mulia. Apa kata Bung Karno? Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka aku akan kuguncangkan dunia. Quotes of the day. Ibu atuh bilang, well gitu Bu. Ulang. Kata Bung Karno, diulang nih. Kata Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, maka aku akan cabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku, belum. Bu ibu, udah nggak usah jadi. Nggak usah jadi kalau begitu caranya. Nggak kompak itu namanya. Udah cukup itu aja pesan saya terakhir.
pesan saya terakhir, ini bukan buat ibu bapak, ini buat anak muda dimanapun Anda berada. Anak muda, jangan sampai lautan diseberangi, gunung didaki tapi masjid hanya dilewati. Belum selesai. Jangan sampai jogging puluhan kilometer mampu, tapi masjid yang hanya beberapa meter tidak sanggup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Encep Sehabudin yang malam hari ini sangat merah putih, sangat Indonesia sekali, nasionalis sekali, Masya Allah. Salah satu tausiah yang disampaikan oleh beliau, bagaimana salah satu bentuk syukur kita atas kemerdekaan yang kita raih malam hari ini, yaitu terus perkuat iman. Di antaranya tadi disampaikan apalagi ketika kondisi perekonomian yang saat ini mungkin banyak sekali ujian dan juga cobaan. Nah, salah satu rasa kemerdekaan yang kita raih yaitu keistiqomahan di dalam hati kita, tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Encep Sehabudin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, nanti guru kita Ustadz Fauzi Wayumuntoro juga akan memberikan tausiah dalam Indonesia Berzikir spesial Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan materi selanjutnya di Indonesia Berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Ustadz Riza, Syekh Muhammad Jabir, Ustadz Encep Sehabudin, para jamaah Indonesia Berzikir, salam cinta, salam hormat, salam takzim dari saya. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatun min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina al-amilina da'inal mujahidina fi sabili. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan syidqin wa haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsuna rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipilih menjadi orang-orang yang diberikan keimanan dan selalu ditambahkan keimanan pada diri kita. Dan hari ini juga kita diberikan kenikmatan kemerdekaan. Alhamdulillah di Indonesia ini sekarang kita bisa hidup damai berdampingan dengan saudara tetangga kita, kerabat kita. Hari ini kita juga tidak seperti saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, yang sekarang sedang diuji, kondisinya sedang tidak aman. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya tentang keimanan, maka iman yang benar itu hari ini harusnya menjadi sebuah ejawantah. Kelihatan dari bukti-bukti, kelihatan dari hasilnya adalah hasilnya dari keimanan itu berbuah kepada persaudaraan, kepada ukhuwah. Dahulu masyarakat Arab sebelum Islam turun, mereka diikat dengan ikatan-ikatan kedaerahan.
ikatan kesukuan, ikatan-ikatan bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan politik yang membuat mereka bisa bersatu satu dengan yang lain. Tapi ketika Islam turun saat Rasulullah SAW diutus kemudian membacakan syahadat kepada masyarakat yang ada di Arab waktu itu, maka mereka semuanya menyampaikan bahwa kami hari ini bersaudara, kami hari ini berdampingan hidup dengan tetangga yang lain, karena kami semuanya hari ini semuanya dalam kondisi iman. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan ini melahirkan sebuah kecintaan satu dengan yang lain. Maka dibuktikan dengan para sahabat Rasulullah SAW yang mereka berangkat dari Mekah. Mereka adalah orang-orang muhajirin dan mereka berhijrah menuju ke Madinah, disambut sama orang-orang Ansor. Maka buah dari persaudaraan mereka, Bapak Ibu sekalian, itu mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adzillatin 'alal mu'minin. Maka di antara mereka buah dari keimanan itu, buah dari persaudaraan itu, maka melahirkan saling mencintai di antara mereka. Oh, sama tetangga kita, tadi kata Ustadz Encep tadi, kata Ustadz Reza tadi, gampang nggak kita ini keprovokasi. Sebelahnya beli kulkas katanya. Sebelah yang dingin kita yang panas ya Bu ya. Kata-katanya ibu-ibu ini banyak yang ikut klaster SMS ya. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Dan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, memang hari ini netizen maha benar dengan segala firman-Nya. Itu mah Al-Quran. Ya kan? Netizen lebih maha benar dengan segala komentarnya. Gampang diprovokasi sehingga saling mencintai di antara saudara ini kadang-kadang ini hampir hilang di antara kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang-orang yang beriman itu ketika buahnya kerasa di antara orang-orang beriman ini timbul rasa cinta, Bapak Ibu. Maka ketika sahabat-sahabat dulu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, buah dari kecintaan ini melahirkan kepedulian dan itsar, Bapak Ibu sekalian. Enggak egois, enggak menang sendiri, mau berbagi, mau peduli kepada saudara-saudaranya yang lain. Maka dalam sejarah sirah nabawiyah kita mendengar sebuah kisah yang sangat masyhur. Bagaimana sahabat Ansor, bagaimana sahabat Muhajirin yang dia membuktikan keimanannya dengan mereka berkurban, Bapak Ibu sekalian. Berkorban meninggalkan hartanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan jabatannya untuk menunjukkan keimanannya. Sementara sahabat-sahabat yang ada di Madinah, para Ansor, mereka juga menunjukkan keimanannya dengan menunjukkan kepeduliannya, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira di sini ada nggak ya yang kayak sahabat Abdurrahman bin Auf disaudarakan sama sahabat namanya yang ada di Ansor? Maka ketika itu dia punya istri nggak cuma satu, Pak. Ada di sini, Pak. Oh, lebih. Maka ketika sahabat
Sa'ad bin Rabi punya istri yang bukan cuma satu, itu ditawarkan kepada sahabatnya yang namanya Mus'ab bin Umair. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri cantik-cantik. Kamu boleh milih di antara istri-istri terbaikku, Masya Allah. Dan saya punya kebun yang luas, pasar juga, produk juga, kamu boleh pilih salah satu di antaranya. Maka Bapak Ibu sekalian, keimanan ini dibuktikan kecintaan para sahabat Rasulullah SAW dan kepedulian mereka, bukan egois, tapi mereka mau berbagi. Kemerdekaan Indonesia ke-81 ini harusnya menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya kita hari ini tidak egois, ikatan di antara kita ini bukan ikatan persaudaraan, kesukuan, daerahan yang sekarang ini gampang diprovokasi, maka ketika semuanya hari ini kita paham, iman kita harus berbuah bukti-bukti yang nyata, ujung dari kepedulian kita, berbagi kita kepada sahabat-sahabat, saudara seiman kita. Ujungnya adalah sebuah kesatuan hati di antara kita. Ujungnya adalah persatuan di antara kita. Seandainya hari ini raja-raja, presiden, siapapun yang punya uang, pengen menghimpun hati-hati di antara kita, maka tidak mungkin mereka bisa menghimpun hati-hati di antara kita. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfa'na ma fis samawati wal lau anfa'na. Wa allafa baina qulubihim. Kalau mereka mau mengumpulkan hati-hati di antara kita. Seandainya mereka mengumpulkan harta sepenuh bumi, ma'allafa baina qulubihim, mereka enggak mampu. Walakinnallah, kecuali Allah yang bisa mempersatukan kita di negara Indonesia kita. Mudah-mudahan 17 Agustus hari ini menjadi bukti bertambah keimanan kita dan mewujudkan Indonesia yang maju, kesatuannya makin solid. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tausiah yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro, yaitu iman merupakan satu wujud nyata keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud iman yaitu bagaimana kita terlahir untuk dalam praktek kehidupan di lingkungan, bagaimana merawat lingkungan, menjaga kebersihan termasuk mentaati hukum yang berlaku. Wujud iman juga terlahir bagaimana kekuatan ukhuwah terhadap saudara-saudara kita, kekuatan persaudaraan terhadap saudara-saudara kita, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, seperti apa ukhuwah Islamiyah terwujud terhadap ukhuwah watoniyah atau persaudaraan di lingkungan masyarakat? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia Berzikir. Jangan kemana-mana, insya Allah kita bahas menjaga persaudaraan. Barakallahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga ya Rabb jamaah Indonesia Berzikir menjadi ahlul dzikri. Amin. Hadirin hadirat jamaah pemirsa TV One Indonesia Berzikir, wabil khusus guru-guru kami yang hadir, Ustaz Riza, sahabat kami Ustaz Fauzi, lama enggak ketemu, alhamdulillah ketemu lagi, Ustaz Encep,
dan seluruh hadirin, wabil khusus Ustaz Koko, Ustaz dari pengurus Masjid Al-Barakah Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih dan seluruh jemaah. Semoga ya Rab kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja, setiap kali saya berdiri di mimbar TV One, saya ingat almarhum Syekh Ali Jabir. Bahkan beberapa kali saya mimpi beliau, sampai saya tanya para ulama ahli tafsir, kata mereka berarti kalau Syekh mimpi terus, berarti almarhum Syekh Ali Jabir masih hidup di hati Syekh. Ternyata bukan hanya di hati saya yakin banyak jamaah masih ingat almarhum. Salah satunya MC kita Ustaz Sufyan tadi, ketika beliau mau sebutkan Syekh Muhammad Jabir, beliau sebutkan Syekh Ali Jabir. Berarti masih ingat beliau terus. Semoga ya Rab dengan kecintaan kita kepada para ulama, para salihin, kita berkumpul bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kekuatan umat Islam mulai dari persaudaraan. Saya ingat almarhum karena sering beliau kata begini, jagalah Indonesia dengan menjaga persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Ini wasiat dari Allah. Bapak Ibu, ini wasiat bukan dari syekh, bukan dari guru. Wasiat yang paling utama, mau'izah yang paling penting adalah mau'izah dari Allah, Al-Quran. Jangan sampai kita suka mendengar mau'izah dari guru, dari ustaz, dari syekh, tapi kalau dengar mau'izah dari Allah, biasa-biasa saja. Ini mau'izah bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, qal, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izah. Telah datang pada kalian mau'izah. Mau'izah dari mana? Dari siapa? Mau'izatun min rabbikum. Al-Quran adalah mau'izah dari Allah. Perlu kita membaca Al-Quran berfikir, ini wasiat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jagalah persaudaraan. Ini wasiat dari Allah. Karena itu Nabi SAW setelah berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mengutamakan persaudaraan di Madinah antara Muhajirin dan Ansar, bahkan antara penduduk Madinah, Aus dan Al-Khazraj.
yang bertahun-tahun mereka berantem. Ketika Nabi SAW datang, amalan paling utama beliau membersatukan umat. Membersatukan umat. Karena kekuatan umat ketika bersatu. Saudara, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah, kita menjaga sesama Muslim. Sesama Muslim, beda mazhab, beda guru, beda pendapat, beda ormas, tetap kita menjaga, saling menghormati, saling mencintai karena Allah. Menjaga persaudaraan itu bagian dari iman. Jangan sampai di antara kita merasa lebih baik daripada yang lain. Guru saya, manhaj saya, mazhab saya, ormas saya lebih baik, lebih afdal, lebih utama. Jangan. Boleh, silakan milih guru mana saja. Boleh, silakan gabung sama ormas mana saja. Tapi jagalah ukhuwah Islamiyah dan jaga ukhuwah wataniyah. Sama-sama di negeri Indonesia, beda agama, beda partai. Apapun perbedaan kita, tetap kita menjaga ukhuwah. Untuk apa? Untuk menjaga negeri kita Indonesia. Jangan sampai di antara kita bisa toleransi sama orang yang beda agama, tapi enggak bisa toleransi sama orang yang beda mazhab atau beda ormas. Sayang sekali Bapak Ibu, yang merasa menjaga ukhuwah, tapi bisa menjaga ukhuwah wataniyah, tapi enggak bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Sebaliknya, orang yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, tapi enggak bisa menjaga ukhuwah wataniyah. Karena itu kunci keselamatan kita menjaga persaudaraan. Itu salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah. Karena itu Allah berfirman, kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Sebelumnya kalian bermusuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian jadi bersaudaraan. Karena itu umat Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abi Bakr as-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan lainnya, umat yang paling kuat di dunia. Kenapa? Karena umatnya satu. Menjaga persatuan. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat, mungkin di antara kita merasa sedikit yang gelisah karena keadaan kita, ya, perbedaan antara yang lain, baik antara ulama maupun antara umara dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, jangan sampai di antara kita yang memecah belah umat. Usahakan menjadi orang baik yang mempersatukan umat, bukan yang memecahkan belah umat. Usahakan. Karena kekuatan kita mulai dari persatuan. Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, kita merasa nikmat aman, damai, bisa berkumpul di masjid, bisa beribadah, bisa bertaat. Itu nikmat yang luar biasa. Seperti yang tadi kita dengar dari guru-guru. Coba lihat di negeri yang lain. Mereka sampai berkumpul di masjid enggak bisa. Mereka menghadapi ujian yang besar. Kita alhamdulillah merasa nikmat iman dan aman. Alhamdulillah. 3 nikmat Bapak Ibu. Kalau kita menikmati 3 nikmat itu, seakan-akan memiliki dunia. Coba lihat Bapak Ibu memiliki nikmat itu atau tidak. Yang pertama, aman. Bisa bangun pagi, naik motor, naik mobil, pergi ke kantor, datang ke masjid, aman, enggak pernah takut. Itu nikmat yang pertama, merasa aman. Nikmat yang kedua, sihat wal afiyat. Alhamdulillah. Nikmat yang ketiga, punya
makanan yang cukup untuk satu hari. Yang cukup untuk satu hari, bukan seminggu ke depan, bukan sebulan ke depan. Hanya bisa makan hari itu, berarti itu nikmat luar biasa. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha aminan fi sirbih. Siapa yang bangun di pagi hari merasa aman di negerinya, di tempatnya. Mu'afan fi badanih, sihat wal afiyat. Indahu quta yaumih, punya makanan sehari. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dia memiliki dunia. Bayangkan, berarti kalau punya tiga nikmat tersebut, seakan-akan kita memiliki dunia. Berarti Bapak Ibu kita alhamdulillah di negeri Indonesia merasa aman. Betul? Alhamdulillah sehat wal afiat. Terus alhamdulillah punya makanan secukupnya. Alhamdulillah. Berarti masing-masing seakan-akan memiliki dunia. Alhamdulillah. Semoga ya Rabb nikmat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus ya Rabb menikmati nikmat iman, aman, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran jazilan Syekhuna Syekh Muhammad Jabir yang telah mengajarkan kepada kita bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan muara atau menuju kepada ukhuwah watoniyah. Ajaran kuat Islam mengajarkan bahwa kasih sayang sesama muslim ini merupakan nilai dasar untuk memelihara persaudaraan antara seluruh warga negara yang tidak membedakan agama, suku, dan juga yang lainnya. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan bagaimana makna kemerdekaan RI tepatnya di 81 tahun ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. Pemirsa TV One, kami dan Indonesia Berzikir akan kembali setelah ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Indonesia Berzikir spesial Hari Kemerdekaan ke-81 tahun Indonesia Merdeka. Nah pemirsa, di segmen ini kita akan mendengarkan masing-masing dari para penceramah atau dari masing-masing ustadz untuk memberikan bagaimana sesungguhnya makna kemerdekaan khususnya yang ke-81 tahun ini. Memaknai kemerdekaan RI ke-81 tahun ini. Saya mulai terlebih dahulu Ustadz Riza Muhammad. Bagaimana menurut Ustadz Riza Muhammad memaknai kemerdekaan RI ke-81 tahun ini? Fadhil Ustaz. Pemirsa Indonesia Berzikir, ada 4 perkara yang dilakukan Rasulullah untuk membangun sebuah negara. Yang pertama adalah membangun masjid. At-Taubah 18. Indama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Karena dengan masjid, strategi dan kehidupan akan dimulai. Yang kedua adalah apa yang tadi dikatakan Syekh Muhammad Jabir, mempersatukan kaum muhajirin dan ansar. Tadi beliau membaca surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah selalu bersatu padu menjaga ukhuwah, jangan bercerai-berai. Yang ketiga, Nabi membangun pasar sebagai pusat ekonomi. Karena sebuah bangsa yang ekonominya kuat tidak akan didikte oleh negara-negara yang lain. Bangsa yang ekonominya kokoh tidak akan pernah menjadi sasaran bangsa-bangsa lain untuk mengintimidasinya. Dan yang keempat adalah menegakkan supremasi hukum, tidak pandang bulu. Bahkan Nabi berkata, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Maka hukum yang ditegakkan secara adil adalah poin keempat, membangun negara menjadi baldatum thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan quote dari saya, Quran surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Bangunlah bangsa ini, isi bangsa ini dengan 3 amalan yang akan menguntungkan kita di hadapan Allah. Yang pertama, tegakkan salat. Yang kedua, senantiasa bersedekah. Yang ketiga, bacalah Quran
sebagai minhajul haya, pedoman dalam mengatur negara. Insya Allah barokah diturunkan untuk negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tadi yang disampaikan sudah memberikan kata mutiara, ada 4 tadi yang dari surat Al-Fatir tadi yang disampaikan guru kita Ustadz Riza Muhammad. Dan berikutnya kami akan persilakan bagaimana Ustadz Encap Sehabudin memaknai kemerdekaan khususnya di 81 tahun Indonesia Merdeka ini. Fadhal Ustadz. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu tidak hanya berbicara tentang bebas dari penjajah, tapi kemerdekaan juga berbicara bagaimana kita membebaskan lisan dari fitnah dan membebaskan anak-anak kita dari pergaulan yang salah. Jangan wariskan ke anak-anak kita hanya tanah air yang merdeka, tapi wariskan juga kepada anak-anak kita hati yang takwa dan akhlak yang mulia serta semangat persaudaraan antar bangsa. Intinya wariskan ke anak-anak kita akhlak yang mulia, karena bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bangsa yang mulia, bangsa yang memiliki akhlak yang mulia. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang penyair dari Mesir yang bernama Ahmad Syauqi. Beliau mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa akan tetap jaya, bangsa-bangsa akan tetap mulia ketika mereka akhlaknya terjaga. Dan ketika akhlaknya tidak dijaga dan sirna, maka kemuliaan bangsa pun ikut binasa. Begitu Mas Sofyan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Encap Sehabudin. Ketika kita memiliki akhlak mulia, itulah merupakan kemerdekaan yang sejati. Berikutnya kami persilakan Ustadz Fauzi Wahyu Muntar untuk memberikan makna kemerdekaan di 81 tahun Indonesia Merdeka ini. Fadhal. Merdeka butuh perjuangan yang luar biasa. Mempertahankan kemerdekaan hari ini adalah PR kita bersama. Teringat dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Yang aku khawatirkan bukan minimalnya properti, sumber daya, logistik yang kalian punya. Tapi yang aku khawatirkan hari ini adalah hati-hati kalian yang bercerai-berai. Maka Indonesia dengan multi segalanya hari ini adalah punya kekuatan yang luar biasa, sumber daya alam, sumber daya manusia. PR kita bersama di kemerdekaan ini adalah bagaimana kita terus memohon sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan hati-hati di antara kita. Insya Allah kalau kita hari ini terus bersatu padu, Indonesia akan menjadi kekuatan 5 besar dunia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada semacam kata mutiara atau quote of the day atau malam hari ini bagaimana untuk menyemangati khususnya kemerdekaan RI di 81 tahun ini. Silakan Ustadz Fauzi mungkin. Ya, jadi kita terus harus punya optimis bahwa Indonesia dengan segala potensinya, segala kemampuannya, optimisme ini yang akan menjadi sebuah kenyataan yang kita insya Allah akan lihat bersama. Baik, terima kasih Ustadz Fauzi Wahyu Muntar yang telah memberikan satu kesimpulan atau makna kemerdekaan RI yang ke-81 tahun ini. Berikutnya kami persilakan Syekhuna Muhammad Jabir. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. 81 tahun lalu para pahlawan mereka siap mengorbankan diri, siap mengorbankan jiwa untuk kemerdekaan. Sekarang tidak perlu kita mengorbankan jiwa atau diri karena alhamdulillah sudah merdeka. Sekarang bagaimana menjaga kemerdekaan untuk mengorbankan hawa nafsu. Untuk mengorbankan hawa nafsu. Kadang-kadang nafsu kita ingin maju di media, di mana-mana dengan cara yang salah. Contoh,
meremehkan pemerintah, mencari kesalahan orang lain, meremehkan kelompok-kelompok yang lain. Mungkin niatnya baik, tapi salah caranya. Kalau untuk menjaga kemerdekaan, usahakan mengorbankan hawa nafsu. Kita menjaga kemerdekaan karena Allah, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah wataniyah karena Allah. Walaupun ada sedikit emosi dalam diri hawa nafsu ingin maju, jangan sampai kita menjadi sebab memecahkan belah umat. Karena itu jaga kemerdekaan dengan syukur kepada Allah, jagalah kemerdekaan dengan taat kepada Allah, jagalah kemerdekaan dengan menorbankan hawa nafsu. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Baik, Syekh, kalau misalnya kita flashback ke belakang, ketika para pejuang kita merebut kemerdekaan, kalau kita bandingkan dengan musuh saat itu, penjajah saat itu dengan peralatan yang sangat lengkap sekali, dengan kita yang saat itu dengan keterbatasan peralatan yang sangat hanya dengan bambu runcing saat itu dan berhasil meraih kemerdekaan. Sebetulnya kekuatan apa yang menurut Syekh sehingga Indonesia berhasil mendapatkan atau meraih atau merebut kemerdekaan saat itu? Padahal secara logika Indonesia tidak mungkin saat itu mendapatkan kemerdekaan. Fadal Syekh. Menurut saya paling utama menjaga kemerdekaan adalah syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur kepada Allah bukan hanya melalui lisan dan lidah saja. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur itu ada tiga. Syukrul lisan, wa syukrul qalbi wal jinan, wa syukrul jawarihi wal arkan. Yang pertama syukur lisan. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalimat yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Syukrul qalb. Dari hati kita bersyukurlah kepada Allah dengan kenikmatan yang ada dalam negeri kita. Yang tadi saya sampaikan, tiga nikmat, aman, sihat, alhamdulillah sudah ada makan secukupnya. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan merasa berkurang, bersyukurlah kepada Allah supaya nikmat itu bertambah terus. Yang ketiga, syukrul jawarih. Syukur anggota badan. Artinya apa? Nikmat itu kemerdekaan kita jaga betul. Artinya apa jaga? Jaga dengan taat kepada Allah. Jangan merosakkan negeri dengan dosa dan maksiat. Jangan merosak negeri dengan suka membuka kesalahan atau aib-aib orang lain. Jagalah akhlak, jagalah lisan. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz Encip. Jagalah akhlak kita, insya Allah Allah menjaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh, dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. Alhamdulillah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Indonesia Berzikir. Kita telah mendengarkan banyak tausiah dari guru-guru kita bahwa di antara memaknai kemerdekaan RI ke-81 tahun yang kita rasakan ini, yaitu dengan mensyukuri nikmat persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan juga mempertebal iman kita. Nah pemirsa, sebelum nanti akan dipimpin doa oleh Syekh Muhammad Jabir dan juga nanti akan dipimpin oleh guru-guru kami, nanti insya Allah kita akan berdoa bersama-sama bergantian. Nanti akan dipimpin Ustadz Riza Muhammad, kemudian Ustadz Encep, Ustadz Fauzi, dan juga terakhir nanti akan bermuhasabah bersama-sama yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Jabir. Kami persilakan terlebih dahulu, dan ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Indonesia Berzikir. Yang pertama kami persilakan dulu Ustadz Riza Muhammad untuk berdoa bersama-sama, dan nanti akan bergantian Ustadz Encep Syahabuddin, lalu dilanjutkan Ustadz Fauzi Montoro, dan diakhiri nanti oleh Syekh Muhammad Jabir. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Inilah Indonesia Berzikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
Rabbana walakal hamd yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksiruna ya rabbal alamin. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. تخصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من العالمين العاملين العابدين المجاهدين المخلصين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, Ya Allah, jadikan negeri Indonesia tercinta ini negeri iman dan aman, sejahtera dan makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama beristighfar. Semoga ya Rabb Allah mengampuni dosa kita, Allah mengamankan negeri kita. Semoga selalu negeri Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Ya Allah, terima kasih atas negerimu yang indah. Dihadirkan Indonesia yang sudah berusia 81 tahun. Ya Rob, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur, untuk taat dalam sujud, taat dalam ruku, taat dalam kebaikan, taat dalam akhlak, taat dalam perbuatan, taat dalam sikap, dan taat dalam istiqomah. Jadikan ketaatan umat keberkahan untuk Indonesia. Jadikan kebaikan umat keberkahan untuk Indonesia. Jadikan sujud umat kesuksesan untuk Indonesia. Jadikan doa-doa umat kebaikan yang terus mengalir untuk Indonesia. Ya Allah, takbir yang kami lakukan, ya Allah, zikir yang kami lakukan, ya Allah, semua keamal yang kami lakukan, jadikanlah kebaikan untuk Indonesia lebih barokah menuju 81 tahun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah.